Ya, kedengarannya seru ya Bu kalau ada native speaker. Tapi saya kalau di depan umum saya masih nervous Bu. Saya nggak bisa grogi gitu. Masalah nervous mah gampang, semakin dilatih kamu akan semakin terbiasa. Dan ibu sangat paham, wajar sekali untuk tingkat pemula pasti akan nemu yang namanya nervous. Tapi dengan seringnya berlatih akan makin terbiasa. Nanti Rina coba berlatih di rumah, berlatih melafalkan baca hafalan-hafalan atau fluensi supaya terbiasa. Kemudian coba sering berlatih mengucapkannya di depan kaca atau coba di depan teman-teman. Ya, kemudian nanti semakin drill, semakin diuji coba, semakin berlatih, kamu akan semakin terbiasa. Yang paling penting adalah kamu harus rajin berlatih. Gimana Rina? Iya Bu, pasti dong saingannya juga bagus-bagus. Dan Rina kan bawa nama sekolah. Kalau misalnya Rina kalah gimana Bu? Masalah kalah atau menang itu mah gimana nanti, yang penting kamu siap dulu. Setidaknya Rina sudah mau mencoba, mau berlatih. Adapun kekalahan itu suatu kalah nanti, yang penting tampil dulu, percaya diri dulu ya. Kemudian kan kalau menang, Rina nanti akan membawa nama baik sekolah dan akan menjadi batu loncatan atau pijakan buat Rina sebagai modal nanti Rina ke depannya. Gitu Rin. Gimana? Dan insya Allah teman-teman, ibu, semua guru-guru akan memberikan support, mendukung kamu ya, sehingga kamu akan merasa tenang ya dalam menghadapi event tersebut. Dan yang paling penting, Rina bersiap secara maksimal gitu. Gimana? Bismillah ya Bu, kalau kayak gitu. Terima kasih atas supportnya. Insya Allah Rina akan mencoba dan terus bimbing Rina ya Bu. Iya. Terus rencana setelah ini gimana? Rencananya setelah buka masukan, rajin berlatih, kemudian nanti ada native speaker. Rencana Rina setelah ini gimana? Yuk pengen tahu. Ya, kalau awal-awal kan mungkin Rina mau dulu berlatih dulu ya Bu ya di depan kaca. Terus nanti setelah itu tahap berikutnya nanti Rina sama Ibu. Setelah sama Ibu, kebetulan Ibu juga ya guru bahasa Inggris jadi bisa mengoreksi saya di masalahnya. Kemudian untuk lebih meyakinkan, lebih fasih lagi tentang pronunciation-nya, pengucapan sayanya nanti yang sama temannya Ibu itu. Seperti itu. Oke, sip. Berarti secara kesiapan Rina sudah bismillah niatkan ya, kemudian sudah ada rencana-rencana juga untuk mempersiapkannya. Ibu insya Allah akan dukung, maju terus, semangat ya Rin. Terima kasih Bu. Nah, karena percaya kemampuan kamu. Ya, sekarang tinggal rajin berlatih. Nah, gimana? Sudah siap? Nanti naskahnya akan Ibu siapkan. Nanti tinggal Rina tinggal baca saja. Baca nanti latih dan boleh misalkan di rumah punya teman, punya saudara, boleh didiskusikan, tidak hanya dengan Ibu. Siap Bu, ya, saya jadi semangat nih sekarang. Oke, semangat ya Bu, Rin. terima kasih. Mas-sama, kamu boleh pulang ya. Ya Bu, ya pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini di live kameranya. Iya, luar biasa. Terima kasih tepuk tangan buat Bu Ayu dan Bu Fitri ya, sudah mempraktekkan coaching dengan model Tirta untuk kasus yang pertama. Saya sebagai pengamat ini mencoba untuk melihat tadi penerapan model Tirta dalam kasus pertama yang dimana Ibu Ayu sebagai coach dan Ibu Fitria sebagai coachee. Untuk langkah-langkah model Tirta yang pertama tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Di sini
sudah ada menyepakati tujuan pembicaraannya, yaitu di dalam memperingati bulan bahasa. Nah, di situ kita akan mengikuti berbagai perlombaan, salah satunya bahasa Inggris. Nah, di sini berdasarkan pengalaman Ibu selama ini, nah Rina ini paling menonjol, namun Rina itu agak ini apa, tidak percaya diri, makanya di situ sudah ada muncul beberapa pertanyaan, apa rencananya, tujuan dari pertemuan tersebut. Kemudian identifikasi di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi koci. Nah, identifikasi ini saya lihat dimulai dari ketidakpercayaan Rina tadi. Ada beberapa pertanyaan, contohnya misalnya, coba tolong Rina jelaskan kurang percaya dirinya di mana. Nah, seperti itu. Kemudian kita masih bisa berlatih. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk rencana aksi, ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi koci dalam menyelesaikan masalahnya. Di sini rencana aksinya sudah nampak dari beberapa yang ini, misalnya berlatih di depan kaca, dan nanti kita atau juga latihan di depan teman-teman, seperti itu. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen koci dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, ini Rina berusaha tetap tampil mengikuti lomba, kemudian meminta support dan bimbingan untuk mengikuti lomba bahasa Inggris di acara bulan bahasa. Mungkin itu pengamatan dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pengamat kedua, Bu Fit, silakan bacakan kasus kedua. Di sini, baiklah, kasus ada seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Ya, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Ya. Hari ini kita akan ngobrol, tapi agak sedikit lama. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Siap. Terus apa lagi? Saya tuh masih merasa tidak nyaman belajar, Bu. Salah satu pelajaran. Ya, apa yang membuat kamu merasa tidak mendapat keadilan dari guru tersebut? Apa ya, Bu? Ini guru tersebut tuh membuka les privat, Bu. Dan sebagian teman-teman saya mengikuti. Nah, saya tidak ikut, Bu, les privat tersebut. Guru tersebut sering nyindir saya. Nah, karena saya tidak mau ikut les privatnya, Bu. Maksudnya, kamu tidak mendapatkan perlakuan adil karena guru tersebut membuka les privat di rumahnya. Dan kamu tidak ikut les privat tersebut. Oke, coba kamu ceritakan ke ibu bagaimana perlakuan dan sikap guru tersebut sehingga kamu merasakan adanya ketidakadilan yang kamu terima. Betul, Bu. Guru tersebut sering menyindir saya yang tidak mengikuti les privat di rumahnya.
di kelas juga saya sering disindir. Saya merasa nilai yang diberikan guru itu pun tidak adil. Teman-teman yang mengikuti les privat tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya yang tidak mengikuti les privat di rumahnya. Oh, jadi kamu merasa guru tersebut tidak bersikap bijaksana dalam pemberian nilai pelajaran. Oh ya, kalau gitu Ibu mau tahu bagaimana nilai pelajaranmu di pelajaran yang lainnya. Ya, alhamdulillah kalau nilai pelajaran yang lain nilainya ya sangat baik, Bu. Cuma pelajaran ini yang tidak di bawah nilai yang lain. Oh, baiklah. Mungkin nanti Ibu juga akan berdiskusi dengan guru tersebut dan juga dengan kepala sekolah dengan tindakan yang sudah dilakukannya di kelas. Baik, Bu. Namun begitu, apa strategimu untuk tetap belajar dan berjuang mendapatkan nilai terbaik di kelas? Ya, kalau saya sih tetap fokus belajar di kelas dan menambah ilmu juga dengan latihan soal-soal di rumah setelah menonton tutorial pengerjaan soal dari YouTube agar saya bisa memahami pelajarannya, Bu. Terus ada lagi yang kamu pikir menghambat untuk pelajaran ini? Tidak ada sih, Bu. Bapaknya baik, mau menerangkan panjang lebar supaya murid-muridnya paham. Nah, untuk beberapa hari ke depan, apa rencana yang akan kamu lakukan? Apa ya? Paling pertama saya akan menemui Pak Budi untuk berdiskusi bagaimana saya bisa lebih memahami pelajaran beliau. Walaupun saya tidak mengikuti les privat di rumahnya. Terus mungkin yang kedua, saya berlatih mengerjakan soal-soal yang diberikan beliau. Nah, itu sudah merupakan langkah-langkah baik untuk kamu kerjakan. Terus kira-kira ada lagi nggak yang akan kamu lakukan di rumah? Di rumah saya sering lihat YouTube, saya mencoba mencari sumber literasi lain, Bu, secara online dari Google atau YouTube untuk menambah wawasan saya dalam mengerjakan cepat soal-soal matematika tersebut. Nah, dari diskusi ini, bisa tidak kamu ceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan? Iya, Bu, saya akan membuat janji dengan Pak Budi, konsultasi dengan Pak Budi, kemudian mengulang kembali pelajaran di rumah atau menonton video tutorial dari YouTube untuk pengerjaan soal-soal matematika ini, karena saya tidak ikut les privat, jadi bisa dari media online. Wah, bagus itu. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Yang pasti hari ini saya akan menemui Pak Budi setelah pulang sekolah dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, ini ide yang sangat bagus sekali. Kamu pasti bisa.
Iya Bu, terima kasih. Udah? Oke, selamat belajar, semoga sukses. Ya, terima kasih Bu. Sudah? Untuk kasus sudah selesai ya? Ya, Sudah Bu. Ya, oke. Saya akan coba sedikit mengulas atau memberikan umpan balik sebagai pengamat dari kasus 2 yang diperagakan oleh Coach Bu Herni dan Coach Pak Maman. Secara keseluruhan, walaupun tadi di awal kita agak kendala audio ya, tapi itu bukan artian bukan kendala human error, tapi memang sistem by system. Intinya bahwa praktek coaching yang diperagakan oleh Bu Herni dan Pak Maman itu sudah mengimplementasikan alur Tirta dengan baik. Jadi dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah terinterpretasikan dengan baik dari dialog kasus 2 tersebut. Boleh kayaknya kasih aplaus buat Bu Herni dan Pak Maman serta pengamat semuanya. Selanjutnya kita langsung ke kasus ketiga, kasus terakhir di mana coachnya adalah Pak Maman, kemudian coachingnya saya sendiri, kemudian nanti pemberi umpan balik pengamat Bu Herni dan pembaca atau mau dibalik, pemberi umpan balik Bu Fitri, pembaca kasus Bu Herni. oke, boleh. Boleh. Bu, ya. Mangga. Oke, Oh ya, kita silakan Bu Herni untuk membacakan kasus ketiga. ya. Terima kasih Bu Ayu. Oke, kita masuk kasus yang ketiga, merupakan kasus yang terakhir di mana coachnya adalah guru, akan diperankan oleh Ibu Ayu, coachnya rekan guru akan diperankan oleh Pak Maman, dan pengamatnya saya sendiri, Kebalik. Bu Herni dan Ibu Fitri. Kebalik Bu Her. Coachnya Pak Maman, coachingnya saya. Oh, oke, coachnya Pak Maman, Coaching saya. coachnya Ibu Ayu. Ya, Ya, oke. Alur cerita, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Mangga, silakan Ibu Ayu dan Pak Maman. Ya. Assalamualaikum Bu Ayu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Maman. Gimana Pak Maman, sehat juga? Alhamdulillah. Ini saya perhatikan tadi Pak Kepala Sekolah kayaknya nggak bersemangat itu. Kayak agak murung. Kenapa ya? Yang murung saya Pak Kepala Sekolah nih. Nah, iya. Bu Ayu juga gimana nih? Baik-baik saja atau gimana? Ya, gimana ya? Ya antara baik-baik dan kurang baik sih sebetulnya. Ya jujur ya, untuk tadi siang saya memang ada sedikit unek-unek ya, yang membuat saya agak kepikiran hingga ya terus terang agak sedikit masuk ke dalam perasaan saya gitu Pak Maman. Iya. Apakah Bu Ayu bisa menceritakan pada saya sebagai rekan kerja, mumpung
sudah pada pulang ini sepi. Mangga. Aduh, alhamdulillah nih kebetulan sekali Pak Maman bertanya begitu. Jadi sebetulnya saya memang lagi butuh teman untuk sekedar sharing tentang apa yang sudah terjadi, sudah dan sedang terjadi sebetulnya dengan saya. Iya, baik Bu Ayu, dengan senang hati saya juga siap sebagai rekan sharing Ibu. Kira-kira ini tujuan apa yang Bu Ayu harapkan nih dari perbincangan kita ini? Ya, saya sedikit berharap dari perbincangan kita sekarang saya bisa menemukan cara bagaimana bersikap setelah apa yang saya alami tadi pagi, Pak Maman. Iya. Ya, saya belum tahu nih. Jika tidak keberatan, bisakah Bu Ayu mendeskripsikan hal yang membuat Bu Ayu tidak bersemangat ini? Ya, mohon maaf nih sebelumnya, bukan berarti saya membebani Pak Maman. Cuma tadi pagi saya dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah dan saya agak sedikit ditegur. Awalnya sih saya bingung, sebab ya saya pikir saya tidak melakukan pelanggaran apapun atau kesalahan apa gitu. Ya itu. Oh iya. Jadi Bu Ayu ditegur nih. Memang alasan apa ini sampai Bapak Kepala Sekolah menegur Ibu? Ya gimana ya? Katanya Ibu Kepala Sekolah mendapat laporan dari pengawas sekolah terkait supervisi pembelajaran yang dilakukan pengawas terhadap saya pada KBM tadi pagi. Oh, jadi pengawas yang melaporkan Ibu ke Kepala Sekolah. Iya, Pak Maman. Apa yang dilaporkan nih? Bisa dijelaskan dari pengawas tersebut? Ya, begini Pak Maman, katanya sih pengawas sekolah agak keberatan pada saat saya mengajar, saya tidak menggunakan buku paket atau buku teks. Padahal sudah saya sampaikan kepada beliau bahwa saya juga menggunakan sumber belajar lain seperti internet, YouTube, gitu, e-book, gitu. Jadi tidak hanya menggunakan sumber buku teks. Nah, respon pengawas bagaimana ini setelah Ibu menyampaikan tadi pembelajaran dengan internet dan sebagainya? Sepertinya beliau tersinggung dengan saya pada saat saya menyampaikan hal tersebut. Tapi pemikiran saya mengajar menggunakan media lain yang masih tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Nah, mungkin dari situ dampaknya sehingga saya dilaporkan kepada kepala sekolah itu. Oh, jadi pengawas ini memiliki pandangan mungkin yang berbeda ya, bahwa proses belajar mengajar harus tetap pada buku teks yang terutama yang dibagikan pemerintah ya. Sementara Bu Ayu di sini menilai bahwa sumber belajarnya bisa dari mana saja, terutama internet atau online, karena siswa juga mungkin suka sama online. Iya betul, apalagi kan sekarang sudah pikir saya bahwa sekarang itu kita sudah di era digital ya, sudah 4.0 gitu, jadi sudah serba digital. Nah, jadi itu letak perbedaan pandangan antara saya dengan pengawas tersebut mengenai buku pegangan atau buku rujukan yang kita pakai gitu dalam pembelajaran. Iya ya. Nah, terkait buku teks, apakah selama Bu Ayu mengajar tidak pernah menggunakan sama sekali? Nah, coba jelaskan. Sudah saya jelaskan bahwasannya saya bukannya tidak pernah menggunakan buku paket gitu. Dulu saya pernah menggunakan buku paket tersebut. Hanya memang ada beberapa kendala sehingga saya tidak lagi menggunakannya. Salah satunya yaitu karena buku paket kan kalau sering kali dipakai itu kan jadi sering rusak, jadi gampang rusak. Kemudian
Jadi akhirnya saya beralihlah menggunakan media lain yang sekiranya tidak mudah rusak gitu, dan penggunaannya pun lebih mudah, lebih efisien. Pikir saya seperti itu awalnya. Iya, betul Bu. Jadi buku teks itu kan dari kertas, ya memang udah sekali rusak, apalagi di tangan siswa ya. Betul. Iya, nah Uh, ini sudah berpikir di era digital, memang banyak sumber belajar yang bisa digunakan, terutama media online. Apalagi kemarin kita daring, siswa mungkin sudah mulai terbiasa online ya. iya, Tapi tinggal bisa setelah kita untuk pelajaran Bu Ayu banyak menyediakan buku teks. oh ada Pak di sekolah kami, memang di sekolah kami menyediakan, tapi saya kurang paham tuh apakah boleh dipinjam ataukah hanya boleh baca di tempat itu saja. Saya yang masih belum paham dan saya belum cross check ke pustakawannya. Iya, setahu saya sih tiap pelajaran ada buku teks sejumlah untuk siswa ya. Jadi Betul, pas betul. diberikan oleh bendahara, pelajaran saya ada, mungkin untuk pelajaran Bu Ayu juga ada. Jadi Iya. kayaknya memungkinkan jika proses pembelajarannya bisa dengan buku teks gitu. Sebetulnya sangat mungkin dan sangat bisa sih Pak. Kita bisa saja ketika pada saat pembelajaran kita melaksanakannya di perpustakaan dengan menggunakan buku teks tersebut. Kemudian atau setelah belajar di situ bukunya boleh dipinjam kemudian dibawa pulang. Nah, apalagi di sekolah kita sepertinya di sekolah saya sudah menerapkan perpustakaan digital, yang artinya bahwa kita juga bisa menggunakan sumber lain sebagai referensi selain dari buku teks tersebut. Gitu Pak Maman. Baik Bu, itu bagus. Nah, gimana kira-kira rencana yang akan dilakukan Bu Ayu setelah ada persoalan seperti ini? Insya Allah sih rencananya saya perlu mempertimbangkan kembali untuk melakukan pembelajaran di perpustakaan dan sambil menggunakan sumber buku teks tersebut. Kemudian, tapi sebelumnya mungkin saya juga tetap harus berkoordinasi dengan pustakawan untuk menentukan waktu dan jadwal untuk pemakaian perpustakaan tersebut. Bagus sekali Bu, luar biasa. Nah itu rencana yang bagus. Lantas kalau rencana Bu Ayu dengan teguran kepala sekolah dan laporan pengawas yang Ibu alami gimana ini? Ya, saya harus sportif untuk minta maaf kepada kepala sekolah dan kepada pengawas atas sikap saya yang lebih atau cenderung ingin untuk berubah lebih cepat dan meninggalkan metode yang dianggap sudah lama sepertinya. Jadi tetap saya harus menyesuaikan ya, harus menyesuaikan gitu. Mantap, ini memang ya kalau kadang kita berbuat kesalahan seperti kenapa tidak memakai buku teks, misalnya memang buku teks harus ada. Nah hebat Bu Ayu bisa legowo untuk meminta maaf. Jadi hari ini apa yang kita diskusikan ternyata membawa hasil sesuai tujuan kita sharing. Selanjutnya komitmen apa yang akan Bu Ayu lakukan? Ya, setelah ini mungkin saya akan menemui ibu kepala sekolah saya, kemudian dan juga pengawas sekolah. Kemudian saya juga akan lebih memanfaatkan fungsi atau memfungsikan kembali perpustakaan dan beberapa buku referensi yang disediakan di perpustakaan sebagai sumber belajar pada saat proses pembelajaran nanti. Ya, nah terus siapa yang dapat memfasilitasi Bu Ayu sehingga rencana tersebut dapat terwujud? Saya rasa saya perlu komunikasi dengan Wakase Kurikulum, kemudian dengan pihak perpustakaan dan yang membuat jadwal penggunaan perpustakaan dalam nanti kegiatan mengantisipasi kegiatan pembelajaran di perpustakaan nanti. Nah itu sangat baik sekali Bu Ayu ya. Jadi meskipun buku teks sudah
ada, namun sekarang media online sudah era digitalisasi, namun tetap digunakan dalam panduan pembelajaran karena itu buku teks sudah dari pemerintah yang sebagai sumber belajar juga, terutama untuk siswa kalau bisa sambil melihat buku teks. Iya, alhamdulillah nih, terima kasih sharingnya Pak Maman. Paling tidak sekarang saya juga semakin paham bagaimana saya harus bersikap setelah ini gitu. Terima kasih Pak Maman sudah mau berbagi dan paling nggak mengurangi beban saya ya akibat kejadian tadi pagi. Siap, sama-sama Bu Ayu. Nah, semoga senantiasa sehatlah kita agar Amin. bisa melaksanakan kewajiban kita mengajar siswa baik dengan buku teks atau media digital untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik, terutama wujud profil pelajar Pancasila. Tetap semangat, Bayu. Semangat, terima kasih Pak Maman. Semangat terus. Ya. Sukses juga buat Pak Maman. Oke, terima kasih kepada Pak Maman dan Ayu yang sudah melakukan drama sinetron kasus 3. Kita beri aplaus dulu buat Bu Ayu dan Pak Maman. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Fitriah untuk mengomentari. Silakan Bu Fitri. Iya, terima kasih Bu Heni. Baiklah, di sini di kasus ketiga yang tadi telah dipraktekkan coachingnya, yaitu bahwa Bu Ayu mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang kepala sekolah sendiri mendapat laporan dari pengawas kalau Bu Ayu tidak mau menggunakan buku pegangan atau ya buku cetak dari pemerintah ya, dengan berbagai alasan sendiri ya menurut Bu Ayu. Di sini coaching yang dilakukan oleh Pak Maman saya amati sudah menerapkan metode Tirta ya, dimana yang pertama itu Pak Maman sudah menyampaikan tujuan dari kalimatnya. Kira-kira apa tujuan Bu Ayu yang Bu Ayu harapkan dari perbincangan kita ini? Jadi Pak Maman ingin tahu mau ngobrolin apa nih, tujuannya kemana gitu, apa yang mau diobrolin. Kemudian di sini juga Pak Maman melakukan identifikasi terhadap permasalahan Bu Ayu, yaitu dia mengatakan Bu Ayu tiba-tiba ditegur. Memangnya apa alasan kepala sekolah menegur ibu? Pak Maman berusaha mencari tahu kenapa ditegur, dengan alasan apa gitu kan. Itu identifikasinya. Kemudian dari identifikasi, Pak Maman juga di sini udah mulai melakukan rencana aksi. Pak Maman mengatakan lantas langkah apa yang akan dilakukan Bu Ayu setelah ada persoalan ini. Jadi Pak Maman setelah mengidentifikasi udah tahu nih masalahnya. Nah, Pak Maman ingin tahu Bu Ayu itu kira-kira penyelesaiannya seperti apa gitu. Nah, setelah rencana aksi, Pak Maman juga memberikan ini ya tanggung jawab. Siapa yang dapat memfasilitasi Bu Ayu sehingga rencana tersebut dapat terwujud. Jadi setelah rencana aksi itu perwujudannya seperti apa nanti Bu Ayu itu dari rencana yang tadi itu nanti bagaimana gitu yang akan Ibu lakukan untuk tadi yang rencana udah dipaparkan itu. Jadi metode Tirtanya sudah mencakup tahapan-tahapan dari awal sharing dengan rekannya yaitu Bu Ayu. Demikian pengamatan pada kasus ketiga. Terima kasih.